Sudah? Sudah lihat? Sudah, Bapak. Bapak. Oke. Yuk, kita bisa mulai. Andre mulai rekam, sudah kok? Ya, saudara-saudara, kita mulai diskusi kita pagi ini untuk satu tema yang banyak kali tidak kita sadari waktu kita membaca kitab suci. Dalam hal ini Perjanjian Baru, yaitu tema mengenai perbedaan itu sungguh nyata di dalam Perjanjian Baru. Dan kita akan membahas kali ini mengenai prosesi atau narasi yang ditampilkan oleh para penulis Perjanjian Baru mengenai cerita kelahiran Yesus atau peristiwa Natal. Arak-arakan Natal menurut Matius dan Lukas. Itu sangat jelas memperlihatkan perbedaan-perbedaan yang nyata. Tapi bukan hanya perbedaan itu ada dalam arak-arakan Natal, tapi juga dalam banyak detail dari kesaksian Perjanjian Baru. Bahkan keempat kitab Injil yang menjadi buku pertama dalam Perjanjian Baru, itu juga menampilkan perbedaan-perbedaan yang tidak bisa kita sangkali. Di abad kedua, ketiga, Origenes, juga Irenaeus, ya memperkenalkan empat lambang untuk membedakan karakter dari keempat kitab Injil. Kitab Injil Matius itu dilambangkan dengan manusia. Kitab Injil Markus itu digambarkan dengan singa. Kitab Injil Lukas itu digambarkan dengan lembu. Dan kitab Injil Yohanes digambarkan dengan Raja Wali. Dan empat lambang ini memperlihatkan dengan jelas perbedaan-perbedaan karakter dari narasi mengenai Yesus yang dikonstruksi untuk kepentingan pewartaan bagi tiap-tiap konteks pengirim pembaca kitab-kitab itu. Ya, kita lihat bahwa keempat lambang itu diambil dari dua bagian kitab suci, yaitu dari Yehezkiel 1 ayat 21 sampai ayat 1 sampai 21 dan Wahyu 4 ayat 4 sampai 8. Ya, bagi kalian yang ingin mendalami penjelasan detail mengenai mengapa Matius manusia, Markus singa, Lukas lembu, Yohanes Raja Wali, silahkan lihat di link yang ini. Saya coba cari di Google, ternyata saya dapat penjelasan yang cukup memuaskan, yaitu www.indocell.net Yesaya ID 1002.hotmail. Kalian bisa lihat itu. Tapi Matius disebut manusia karena menggambarkan bagaimana yang ilahi itu menjadi manusia. Sedangkan Markus ya disebut kitab yang dilambangkan dengan singa karena memperlihatkan bagaimana keperkasaan dan kebesaran Tuhan dinyatakan dalam kuasa-kuasa berhadapan dengan alam dan roh-roh. Lembu menggambarkan pengorbanan ya atau kerelaan dia untuk mengorbankan diri baik dalam ibadah tetapi juga dalam kesejahteraan masyarakat atau khalayak rame. Karena lembu biasa dipakai untuk menarik pajak dan seterusnya. Sedangkan Raja Wali itu binatang yang terbang tinggi. Dan dari ketinggian dia bisa melihat semua aspek atau sisi dari kehidupan. Bahkan Raja Wali yang dianggap sebagai satu-satunya burung yang bisa memandang matahari tanpa mata berkedip.
Jadi Yohanes digambarkan sebagai Raja Wali karena dia melihat sampai ke dalam kekekalan. Ya, ketika membangun narasi mengenai Yesus untuk meyakinkan pembaca yang menjadi alamat kitabnya akan keberadaan Yesus sebagai Allah. Ini perbedaan-perbedaan yang nyata dari tiap-tiap kitab, dan sebentar kita akan melihat secara lebih detail perbedaan itu dalam arak-arakan peristiwa Natal. Jadi tidak usah kita berusaha untuk mencari hal yang sifatnya mengharmonisasikan perbedaan-perbedaan yang ada dalam kitab Perjanjian Baru. Karena memang para penulis kitab Perjanjian Baru bermaksud untuk menyampaikan pesan dan berita yang berbeda tentang Yesus. Ya. Perbedaan-perbedaan adalah mendasar dan konsisten dalam kitab-kitab Perjanjian Baru. Ya, meskipun begitu, Perjanjian Baru merupakan kesaksian yang utuh. Ya, bukan dalam arti perbedaan-perbedaan itu saling melengkapi, bukan itu. Melainkan perbedaan-perbedaan itu dibangun secara sadar untuk menjaga keutuhan pesan yang disampaikan. Jadi Matius, Markus, Lukas, Paulus, Petrus, Yohanes, kitab Ibrani punya satu pesan tertentu. Dan mereka tidak ingin menduplikasi, mereplika, atau mengulang pesan yang sudah ada tentang Yesus. Mereka mencari sudut pandang baru. Mereka mencari data lain untuk mendukung pesan yang mereka konstruksi untuk meyakinkan jemaat perdana dan pembaca setelah itu pada masa kini termasuk untuk melihat betapa dalam dan luas dan lebar dan tingginya kasih karunia Allah yang nyata di dalam Kristus. Nah, 4 kitab Injil memang berbeda, tetapi tidak disusun secara sembrono. Ya, boleh kita bilang bahwa ada satu grand narasi yang diajukan masing-masing penulis. Ya, data-data tentang Yesus dipakai untuk menopang grand narasi itu. Sehingga penyusun maupun pembaca yang teliti akan menyadari beda dari karangan-karangan lain yang menceritakan hidup dan pelayanan Yesus. Ya, itu hal yang harus kita sadari, bahkan kita mesti berbangga untuk itu. Ya, karena kita punya sebuah kitab yang bercerita tentang Yesus dengan memperhatikan kepelbagaian dimensi pemaknaan. Perbedaan laporan dari masing-masing kitab tentang Yesus bukan sebuah kegagalan atau pemalsuan hikayat Yesus. Ya, seperti yang dikonstruksi sebagai narasi menyerang dari pihak tetangga. Ya, tetapi perbedaan-perbedaan itu ada karena kerugma yang unik yang hendak ditampilkan. Kerugma itu adalah pesan atau makna yang hendak ditampilkan. Kalau kita coba mencari solusi untuk mendamaikan perbedaan-perbedaan itu, ya, kita justru kehilangan kerugma itu. Atau kita kehilangan teologi yang unik yang ditampilkan karena perbedaan-perbedaan tadi. Tadi saya bilang kita akan lihat itu dalam arak-arakan kelahiran Yesus. Dan itu menjadi satu contoh yang akan memperlihatkan kepada kita betapa maknanya kaya dari satu peristiwa tadi. Ada 4 kitab Injil dalam Perjanjian Baru. Markus cenderung berdiam diri tentang hal kelahiran Yesus. Ya, dia tidak memberi informasi apapun tentang momen yang justru menjadi sangat penting dan meriah dalam perayaan liturgi gerejawi, yaitu Natal. Yohanes juga rada-rada cuek dengan peristiwa kelahiran Yesus. Meskipun dia memberi banyak petunjuk bahwa dia tahu cerita kelahiran itu. Tapi dia cuek, dia tidak memberi semacam elaborasi detail
mengenai kelahiran. Dia cukup dengan satu kalimat saja. Firman itu menjadi manusia dan diam di antara kita. Ya. Nah, justru Matius dan Lukas, dua penulis kitab Injil, yang sibuk dengan narasi kelahiran. Tetapi materi ceritanya justru sama sekali tidak klop atau tidak sinkron satu sama yang lain. Ya, sangat berbeda. Bahkan kelihatannya penuh dengan paradoks. Nah, karena ada dua kitab yang memberi perhatian pada arak-arakan kelahiran Yesus, maka kita akan coba lihat apa makna dari data-data yang berbeda mereka tampilkan itu. Perbedaan narasi kelahiran Yesus dalam Matius dan Lukas hendak menegaskan bahwa pesan teologis atau kerugma bukan ada pada biografi atau sejarah Yesus. Karena memang kedua penulis itu tidak memberi biografi Yesus. Ya, kerugma ada pada arti dari kelahiran itu bagi jemaat sebagai pembaca atau penerima surat atau kitab yang mereka tulis. Ya, jadi peristiwa kelahiran Yesus itu hanya dijadikan sebagai titik tolak untuk menyampaikan satu narasi, satu kerugma atau satu teologi yang mereka konstruksi untuk menjawab persoalan dari pembaca atau jemaat perdana yang menjadi penerima atau alamat kitab yang mereka tulis. Nah, karena itu mari kita lihat dulu siapa itu pembaca kitab Matius, supaya nanti kita lihat bagaimana kerugma atau pesan teologis itu didesain oleh Matius untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh pembaca kitab Matius. Matius menulis untuk komunitas Yahudi di Antioquia, Syria, setelah kejatuhan Bait Allah di Yerusalem tahun 70 zaman bersama. Nah, setelah kejatuhan itu, Yerusalem itu atau kejatuhan Bait Allah itu, keruntuhan Bait Allah itu, orang-orang Yahudi yang menyebar di seluruh kerajaan Roma itu berusaha untuk membangun kembali identitas mereka yang porak-poranda karena simbol utama Yudaisme itu Yerusalem dan Bait Allah ambruk. Nah, dalam rangka membangun kembali identitas itu, orang Yahudi terbagi dalam dua kelompok. Kelompok pertama yaitu mereka yang tetap berpegang pada agama Yahudi. Dan menurut kelompok ini, agama Yahudi adalah agama yang sejati, agama yang paling benar, agama yang membawa keselamatan. Ya, meninggalkan agama Yahudi, mengabaikan Torah, itu sama dengan menjadi musuh Allah dan berada di luar hubungan perjanjian. Karena itu tidak diselamatkan. Kelompok yang kedua yaitu orang-orang Yahudi yang sudah menjadi Kristen. Dan karena itu mereka berbaur dengan orang-orang Kristen non-Yahudi. Dan justru kelompok ini oleh orang Yahudi sejati, kelompok yang pertama, itu dianggap sebagai pengkhianat. Karena itu dimusuhi. Tetapi orang-orang yang menjadi Kristen ini justru beranggap bahwa mereka yang tetap pada agama Yahudi yang sejati, mempertahankan Torah dan seterusnya, justru sedang berada dalam sebuah proses yang disebut proses memperkecil ya perjanjian Allah dan melakukan semacam domestifikasi atau partikularisasi dari keselamatan yang dikerjakan Allah bagi dunia. Jadi ada dua kelompok orang Yahudi. Mereka yang tetap berpegang pada agama Yahudi dan menganggap mereka yang Yahudi yang menjadi Kristen sebagai yang menjadi pengkhianat dan berada di luar keselamatan. Sedangkan ada orang Yahudi yang menjadi Kristen dan menganggap mereka yang tetap dalam agama Yahudi justru yang sedang mengalami semacam pembusukan dari iman kepada Allah
yang disaksikan dalam Perjanjian Lama. Yahudi yang sejati, kelompok pertama, itu mengklaim diri sebagai yang masih setia pada Torah dan berpegang pada Allah yang hidup. Mereka ini orang-orang yang berada di jalan benar. Yahudi Kristen dicap sesat, tidak lagi mengenal Allah dan menjadi penyembah berhala. Matius menulis tentang Yesus kepada kedua kelompok ini untuk berusaha memberi pemahaman teologis, ya, atau menyampaikan kerugma agar kedua kelompok ini paham posisi mereka di hadapan pemberitaan Injil. Ya. Bagi orang yang enggan menjadi Kristen, ya, Matius mau meyakinkan mereka, ya, bahwa mereka salah dalam memahami jalan Allah bersama Abraham, sama Musa, melalui Torah. Kalau mereka tetap tinggal dalam agama Yahudi, ya, justru Matius ingin meyakinkan mereka bahwa mereka adalah justru yang sesat dan tidak lagi mengenal Allah yang hidup. Yo, yang belum sempat kasih mati dia punya Email. apa tuh? Dia punya speaker tuh, tolong kasih mati dulu ya. Maaf Bapak. Oke. Kita lanjut ya. Jadi Matius menulis untuk dua kelompok Yahudi tadi, ya, untuk meyakinkan mereka yang masih enggan menjadi Kristen atau tetap berpegang pada agama Yahudi, ya, menjelaskan kepada mereka bahwa mereka salah memahami janji Allah bersama Abraham dan Musa melalui Torah kalau mereka tetap tinggal dalam agama Yahudi. Mereka oleh Matius justru mau diyakinkan bahwa pilihan itu membuat mereka menjadi sesat dan tidak lagi mengenal Allah yang hidup. Sementara bagi mereka yang sudah menjadi Kristen, Matius menulis untuk meyakinkan mereka bahwa justru mereka ada di jalan yang benar. Karena Torah, Abraham dan Musa justru merupakan permulaan dari jalan-jalan Allah untuk bergerak mendapatkan bangsa-bangsa dan bersatu dengan mereka yang berada dalam percaya. Itu konteks Matius. Saudara-saudara mesti pegang itu, ya, supaya kita nanti bisa memahami perbedaan-perbedaan nyata dalam arak-arakan peristiwa Natal menurut Matius. Lukas menulis tentang Yesus, ya, untuk seorang pejabat tinggi dalam kerajaan Roma, yaitu Theophilus, yang dia sebut dengan Theophilus. Entah Theophilus itu nama personal atau nama kolektif, itu menjadi perdebatan dalam studi Perjanjian Baru. Yang jelas, Lukas menulis untuk pejabat-pejabat tinggi dalam kerajaan Roma. Nah, pejabat atau bangsawan, ya, di mana-mana, termasuk dalam kerajaan Roma, biasanya mempersepsikan diri sebagai anak dewa. Ya, mereka harus dihormati, ya, perlakukan istimewa, bahkan disembah oleh rakyat. Ya, dan banyak sekali privilege yang dinikmati oleh para pejabat itu, dan mereka menuntut untuk diperlakukan istimewa. Ya, dan karena itu anak-anak dewa ini atau pejabat-pejabat itu menjadi kelompok elit, ya, yang gaya hidupnya itu terpisah dari khalayak ramai. Mereka tidak ingin berbaur, ya, bahkan mereka mendapat perlindungan khusus, ya, oleh undang-undang, mungkin dibebaskan dari pajak, ya, berada di atas hukum, atau justru diperlakukan dengan cara yang berbeda dari masyarakat kebanyakan.
Para pejabat ini juga gemar untuk menimbun harta. Ya, menuntut mendapatkan pelayanan ekstra. Hidup di atas hukum. Dan itu menjadi semacam budaya dari kelompok elit di dalam masyarakat. Nah, kepada kelompok ini Lukas menulis tentang Yesus yang nanti dia kasih predikat anak dewa yang sejati. Ya. Lukas karena itu mau meyakinkan pejabat-pejabat ini atau Theophilus bahwa nilai hidup anak dewa itu jauh berbeda dari definisi anak dewa dalam persepsi umum. Ya, yang berlaku dalam kerajaan Roma atau juga di tiap zaman dan tempat. Ya. Anak dewa itu menurut Lukas tidak menuntut hak istimewa, tetapi ia justru mengerjakan tugas istimewa. Dia tidak menumpuk harta, tetapi memberi makan bagi orang-orang yang tidak memiliki harta. Bahkan memberi dirinya atau nyawanya sendiri untuk mereka. Jadi itu pesan kerukma teologis yang ada di kepala Lukas dan dia mau sampaikan kepada pejabat-pejabat. Anak dewa menurut Lukas justru menempatkan hidupnya di antara kelompok-kelompok kecil atau orang-orang kecil, menjadi saudara mereka dalam kesulitan dan mengerjakan keselamatan bagi mereka. Bahkan tidak tanggung-tanggung mempertaruhkan nyawa bagi mereka ya yang tidak memiliki hak-hak atau yang hak-haknya dirampok oleh masyarakat, oleh hukum dan oleh kekuasaan. Nah, saudara-saudara harap pegang teguh latar belakang konteks ini, Matius dan Lukas. Ya, supaya nanti kita paham bagaimana kedua penulis ya kitab Injil ini ya menarasikan arak-arak peristiwa kelahiran Yesus. Yang saya sudah gambarkan secara singkat pembaca kitab Matius dan pembaca kitab Lukas. Saya bikin ringkas. Matius menghadapi friksi internal orang Yahudi yang diakibatkan oleh Injil. Kelompok pertama menolak Injil, ingin tetap berpegang pada Torah, dan mereka anggap menerima Injil sama dengan meninggalkan Allah yang hidup dan menjadi penyembah berhala. Kelompok kedua tetap menjadikan Torah, ya, tetap berpegang pada Torah, tetapi memperluas cakupannya dengan Injil. Ya, dan karena itu mereka tidak lagi tinggal dalam kelompok eksklusif Yahudi, tetapi mereka berada dalam perjalanan untuk bergabung dengan bangsa non-Yahudi yang juga percaya pada Injil. Lukas menghadapi dua kasta dalam kerajaan Roma. Kasta pertama kelompok elit, ya, yang ditempati oleh para bangsawan, pejabat, dan penguasa. Mereka merasa diri lebih dekat dengan dewa, bahkan anak dewa, sehingga memonopoli baik kekayaan, pelayanan, hukum, dan lain-lain. Dan kasta ini seringkali sama sekali tidak ambil peduli dengan kasta-kasta di bawahnya atau rakyat biasa. Yang kedua, kasta yang kedua, rakyat jelata yang dianggap kaum hina dina, tidak memiliki hak dan adalah sampah di dalam masyarakat. Ya, karena konteks yang berbeda yang dihadapi oleh dua penulis ini, Matius dan Lukas, maka mereka juga mencari data-data yang berbeda ya dari peristiwa kelahiran Yesus untuk menyampaikan pesan yang khas Matius dan khas Lukas untuk pembaca masing-masing. Oke, kita lanjut. Ya. Nanti pertanyaan ini akan terjawab sendiri setelah penjelasan. Sekarang mari kita mendengarkan arak-arakan Natal versi Matius. Ya. Matius dalam rangka menyampaikan kerugma atau pesan teologis yang dia
konstruktif tadi untuk pembaca orang Yahudi yang terpecah dalam dua friksi, dua kelompok, itu mencari tema-tema populer atau folklore dalam masyarakat Yahudi yang didokumentasikan dalam Perjanjian Lama. Matius memakai folklore itu untuk mengungkapkan apa arti Yesus bagi dua kelompok Yahudi yang terperangkap dalam friksi teologis yang akurat. Jadi ingat ya, Matius cari data-data tentang Yesus di sekitar folklore Yahudi untuk menangani friksi orang Yahudi yang terjadi setelah pewartaan Injil. Folklore pertama yaitu orang bijak non-Yahudi atau yang kita sebut Majus yang melihat bintangnya Israel. Ya. Dan dalam folklore orang Yahudi di Perjanjian Lama, orang bijak itu tidak lain adalah Bileam, ya, yang disuruh oleh Balaam, ya, raja Moab, untuk mengutuk Israel. Ya. Tetapi dalam perjalanan untuk mengutuk Israel, Bileam justru mengubah kutuk menjadi berkat bagi Israel. Karena Bileam melihat sebuah bintang terbit dari Israel. Karena itu Bileam takut, ya, atau enggan mengucapkan kata-kata kutuk. Sebagai gantinya dia mengucapkan kata-kata berkat bagi Israel. Itu folklore yang pertama. Bintang itu menurut Matius muncul di timur, lalu menuju ke Yerusalem. Sesudah itu berhenti tepat di atas rumah tempat Yesus lahir. Nah, ini satu fenomena alam yang unik. Ya. Dan mungkin juga rada-rada sulit untuk dibuktikan, ya, kebenaran dari pergerakan bintang itu. Dan apakah bintang itu pernah ada? Ya, dan betul-betul berhenti di atas rumah? Karena sulit kita bayangkan sebuah bintang berhenti tepat di atas rumah. Mestinya dia berhenti jauh di atas angkasa. Dan karena jauh di atas angkasa, maka banyak rumah yang bisa ditunjuk sebagai tempat di mana bintang itu berhenti. Tapi Matius bilang tidak, dia berhenti mungkin di hubungan rumah itu. Jadi karena itu agak sulit untuk kita membayangkan bahwa bintang itu pernah ada. Tetapi itu tidak penting bagi Matius. Karena tadi saya bilang, ya, kerugma atau pesan teologis Matius tidak terdapat pada peristiwa Kristus sebagai sebuah kenyataan telanjang, tetapi makna dari peristiwa itu, ya, bagi pembaca. Dan apakah orang-orang Majus itu pernah ada datang ke Yerusalem sampai ke Bethlehem, itu juga tidak terlalu penting, ya, bagi Matius. Yang dia mau tunjukkan ialah makna dari dua peristiwa itu, ada bintang dan orang Majus. Ya, bagi orang Yahudi yang terpecah dalam dua kelompok tadi. Dan makna itu paling kurang ada dua. Pertama, orang non-Yahudi yang dianggap kafir oleh orang Yahudi justru mengenal pesan Allah lewat bintang. Ya, mereka tidak punya kitab suci. Mereka hanya hidup dari memperhatikan alam, fenomena masyarakat, dan peristiwa-peristiwa sejarah. Dan mereka mengerti pesan Allah. Ya, mereka bahkan bukan hanya mengerti, mereka datang untuk menyembah Allah. Yang justru dianggap oleh orang-orang Yahudi sebagai orang yang jauh dari Allah, hidup dalam kekafiran, dan melakukan praktik penyembahan berhala. Justru mereka yang kenal Allah, mereka datang menyembah Dia. Itu pesan pertama yang Matius mau sampaikan, ya, kepada dua kelompok Yahudi yang pecah karena Injil. Pesan yang kedua, orang non-Yahudi yang dianggap kafir oleh orang Yahudi justru menyembah anak Allah yang lahir di Bethlehem. Sedangkan orang Yahudi sendiri yang katanya percaya dan penyembah Allah
justru tidak menyembah Allah, mereka justru berencana untuk membunuh anak Allah itu. Itu konstruksi pertama. Ya, dari arak-arakan Natal, pesan dari arak-arakan Natal yang dikonstruksi untuk menjawab friksi Yahudi di sekitar Injil. Ya, pasca keruntuhan Bait Allah Yerusalem. Folklore yang kedua, raja-raja kafir sebagai yang melawan Allah. Itu dalam pemahaman orang Yahudi. Sedangkan raja-raja Israel selaku pelayan-pelayan Allah. Ya. Lalu negeri di luar Israel sebagai tempat penderitaan. Sedangkan Kanaan sebagai tempat berlimpah susu dan madu. Itu cerita rakyat yang sudah berurat akar. Ya, dalam kesadaran nurani tiap orang Yahudi. Raja-raja yang dianggap kafir melawan Allah itu mengingatkan kita pada Firaun, Nebukadnezar, dan Balsasar. Negeri di luar Israel yang penuh dengan penderitaan dan kesulitan. Dalam imajinasi Israel mengingatkan kita pada peristiwa pada Mesir, tempat perbudakan, dan Babel, tempat Israel dibuang. Ya, pasca masa kerajaan. Itu pandangan populer orang Israel dalam folklore mereka. Nah, jarak Yerusalem dan Bethlehem itu hanya 8 sampai 11 kilometer. Lalu katanya seluruh penduduk Yerusalem terkejut. Bahkan Herodes juga kaget karena ada saingan baru bagi dia. Bagaimana mungkin kalau Herodes yang berhadapan dengan saingan baru membiarkan begitu saja orang Majus pergi ke Yerusalem, ke Bethlehem yang hanya berjarak 8 kilometer. Ya, tanpa memberi perintah pada tentara untuk langsung mengikuti dan menangkap Yesus. Ya, tapi Herodes justru tidak berhasil menangkap Yesus yang baru lahir itu. Kalau jaraknya hanya 8 kilometer. Ya, artinya Yesus selamat dari tentara Herodes saat pembunuhan 2 anak-anak dengan usia 2 tahun ke bawah. Karena Yesus mengungsi ke Mesir. Itu juga satu konstruksi cerita yang tidak masuk akal. Bagi seorang raja yang sangat berambisi dan yang ingin menghabisi musuh bebuyutan atau rival utama daripadanya. Ya. Tapi Matius membutuhkan cerita itu. Ya. Apakah pembunuhan itu pernah terjadi dan pengungsian ke Mesir juga adalah kejadian historis? Itu tidak penting bagi Matius. Karena dia mau menyampaikan 2 pesan. Ya, mengenai paradoksitas orang-orang kafir. Ya, pesan yang pertama. Raja Israel justru yang tidak melakukan Torah. Padahal dalam folklore mereka, Raja Israel itu raja-raja pelayan Allah. Sedangkan raja-raja kafir adalah pelaksana Torah dengan cara melindungi Yesus. Padahal dalam folklore Israel, raja-raja kafir adalah pembangkang Allah. Matius balik. Ya, realita itu. Yang kedua, orang-orang di luar Israel yang dianggap sebagai negeri penderitaan dan tempat kesulitan dan kepahitan justru menjadi tempat di mana orang-orang belajar hidup dari kehendak Allah. Dan orang-orang di luar Israel bukan hidup tanpa Allah, tetapi mereka hidup bersama Allah dengan cara yang berbeda, dengan cara yang dipahami oleh orang Israel. Matius butuh data ini untuk mendukung kerugma atau teologi yang tadi. Nanti saya ulang teologi itu. Folklore ketiga, rute peristiwa kelahiran Yesus. Ya, menurut Matius, Bethlehem, Mesir, dan Nazaret. Ya. Tadi Monaya jawab itu agak campur baur. Ya. Menurut Matius, Maria dan Yusuf itu orang Bethlehem. Mereka tidak pernah kemana-mana.
sebelumnya. Mereka tinggal di Bethlehem, mereka punya rumah di Yerusalem, dan karena itu Yesus juga dilahirkan di rumah mereka di Yerusalem, di Bethlehem. Saat melahirkan Yesus, setelah melahirkan Yesus, barulah mereka pergi ke Mesir. Ya. Dan mestinya mereka pulang lagi ke Bethlehem setelah Herodes mati. Tetapi karena masih terancam, akibat Herodes itu digantikan anaknya, maka pulang ke Bethlehem itu adalah hal yang tidak aman bagi Maria dan Yusuf. Ya, maka mereka memilih untuk pergi ke Nazaret. Nazaret menjadi kota yang sama sekali baru bagi Maria dan Yusuf. Jadi rute perjalanan Yesus itu menurut Matius adalah pasca melahirkan ya. Pasca melahirkan Yesus adalah Bethlehem, Mesir, dan Nazaret. Matius butuh rute ini. Ya, Matius mendesain rute ini untuk meyakinkan dua kubu dalam Yudaisme bahwa agama Yahudi adalah agama dalam perjalanan mengikuti pimpinan Allah, menjumpai bangsa-bangsa non-Yahudi. Begitu. Keterpilihan Israel bukan untuk menetap dalam zona nyaman Yudaisme, tetapi untuk masuk ke dalam dunia menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Dan karena itu Lukas bilang, mereka harus dari Yerusalem pergi ke Mesir, menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Lalu dari Mesir, mereka kembali lagi ke Nazaret. Dan bukan kembali ke tanah tempat mereka lahir dan dibesarkan. Matius merekonstruksi cerita Yesus untuk menunjukkan bagaimana ahli Taurat dan para imam dalam istana Herodes yang hafal kitab suci gagal memahami artinya. Sedangkan orang kafir yang tidak punya kitab suci justru dengan terang benderang memahami pesan-pesan Allah. Lagi-lagi Matius menunjukkan bahwa bangsa-bangsa di luar Israel bukan kaum yang berbahaya bagi Injil atau bagi Torah. Ya. Justru Matius mau katakan Injil atau Torah mengalami bahaya kekeringan kalau tetap diperuntukkan bagi kaum dan kerabat sendiri, yaitu orang Yahudi. Torah barulah subur apabila dibawa pergi ke bangsa-bangsa. Dan orang-orang yang lebih dahulu percaya pada Torah atau percaya melalui jalan Torah berbaur dengan bangsa-bangsa. Nah ini dia saudara-saudara. Folklore Yahudi yang diambil Matius untuk mengkonstruksi cerita kelahiran Yesus utuh dan konsisten. Utuh dan konsisten untuk memperkuat kerugma atau pesan teologi yang dia targetkan. Pesan teologinya tadi saya bilang, untuk meyakinkan mereka yang masih menganut Yudaisme secara fanatik, itu kalian salah. Karena Yudaisme dimaksud untuk menjadi pintu bagi perjalanan menjumpai orang-orang kafir dan hidup menyatu dengan mereka, memperkenalkan Torah secara baru, ya, dan menjadikan mereka saudara di dalam pemahaman yang baru yang telah diwartakan oleh Injil. Kelompok anti-Yahudi, kelompok Yahudi anti-Kristen dibuka wawasannya dengan folklore ini. Sedangkan kelompok Yahudi Kristen dikuatkan untuk tidak undur dalam menerima Injil. Ya, karena itu tadi, Torah harus bermuara pada Injil, atau Injil itu berawal dari Torah dan perjanjian Allah dengan Israel. Jadi Matius berhasil ya mempertahankan atau meyakinkan orang Yahudi tentang kerugma yang dia miliki, pesan teologisnya, dengan mengangkat
folklore, data-data yang dimiliki oleh orang Israel untuk meyakinkan pemahaman teologis atau kerugma yang dia miliki. Itu Matius. Sekarang mari kita mendengar arak-arakan Natal versi Lukas. Matius memberitahu bahwa Yusuf dan Maria adalah orang Bethlehem, memiliki rumah di sana, dan tidak pernah kemana-mana pada saat melahirkan Yesus. Kalau setelah melahirkan Yesus, Yusuf membawa Maria ke Mesir, ya. Lalu setelah beberapa waktu mereka di sana, ya, mereka pulang, tetapi bukan ke Bethlehem. Mereka harus ke Nazaret untuk menghindari ancaman pembunuhan yang nyata. Rute itu ya dilakukan atau dijalani oleh Maria, Yusuf, dan Yesus adalah untuk menggenapi nubuatan Perjanjian Lama. Ya, tadi saya sudah bilang rute Maria, Yusuf, dan Yesus setelah melahirkan adalah Bethlehem, Mesir, dan Nazaret. Itu untuk menggenapi nubuatan Perjanjian Lama. Lukas justru bercerita bahwa untuk melahirkan Yesus, Yusuf dan Maria harus pergi dari kota asal mereka, Nazaret, ke Bethlehem, kota yang sama sekali asing. Jadi menurut Lukas, Bethlehem itu bukan kotanya Yusuf, bukan kotanya Maria. Ya, kota asli mereka adalah Nazaret. Kalau Maria dan Yusuf itu memang berasal dari Bethlehem, bagaimana mungkin mereka sampai di Bethlehem mereka tidak memiliki keluarga untuk tempat Maria melahirkan. Bahkan rumah penginapan pun tidak mereka peroleh. Itu tanda bahwa Yusuf dan Maria ini ternyata bukan orang Bethlehem. Mereka sama sekali asing di Bethlehem. Ya, dan karena itu menurut Lukas, ya, kota asal Yesus itu, kota asal Maria dan Yusuf itu adalah Nazaret. Mereka harus ke Bethlehem, kota yang sama sekali asing. Lalu setelah Yesus berumur 7 hari, Yusuf dan Maria membawa Yesus ke bait suci, bait Allah di Yerusalem, untuk didoakan. Lukas bercerita bahwa tidak ada kesan bahaya pembunuhan dari Herodes, raja di Yerusalem. Ya, karena Yesus justru dibawa ke Yerusalem pada usia 7 hari. Di sana dia aman-aman saja. Lalu Yusuf dan Maria setelah dari Yerusalem, mereka kembali ke kampung asal mereka di Nazaret. Jadi rute perjalanan Yusuf dan Maria ya dalam arak-arakan peristiwa Natal adalah Nazaret, Bethlehem, Yerusalem, dan kembali ke Nazaret. Tidak ada cerita tentang bintang yang muncul, raja yang marah, pengungsian ke Mesir, pembunuhan anak-anak Bethlehem, dan seterusnya. Jadi versi Lukas sama sekali baru. Beda dengan versi Matius. Saya ulang, rute perjalanan versi Matius. Bethlehem, Mesir, dan Nazaret. Matius mendesain rute ini pasca melahirkan Yesus. Dan kata Matius adalah untuk menggenapi nubuatan. Nah, kalau kita ingat konteks teologi Matius, rute ini dipakai untuk meyakinkan orang Yahudi bahwa keyahudian yang sejati nampak dalam perjalanan menyatu dengan bangsa-bangsa non-Yahudi. Rute perjalanan versi Lukas. Nazaret, Bethlehem, Yerusalem, Nazaret. Dan Lukas mendesain rute ini pra melahirkan. Menurut Lukas, rute ini dijalani Yusuf, Maria, dan Yesus karena tunduk pada undang-undang negara. Ingat itu ya, karena tunduk pada dekrit raja atau pada undang-undang.
negara. Nah, saudara-saudara, kalau kita ingat setting teologi Lukas, rute ini didesain untuk mengingatkan para pejabat bahwa kepejabatan sejatinya adalah di bawah undang-undang negara dan hukum-hukum agama. Pejabat-pejabat tidak berdiri di atas undang-undang dan tidak berdiri di atas tuntutan-tuntutan hidup keagamaan yang benar. Ya. Maknanya jadi unik. Ya. Kelahiran Yesus di palungan dibungkus dengan lampin. Kehadiran gembala-gembala juga dihadirkan Lukas untuk mempertegas pesan kepada kelompok elit Romawi akan pentingnya sikap merakyat dan hidup dalam kesederhanaan. Karena itu Lukas perlu ambil Yesus lahir dibaringkan di palungan, dibungkus dengan lampin. Yesus bercerita tentang malaikat yang muncul pada gembala-gembala di padang Efrata, mengumumkan lahirnya anak dewa, kasih tahu Theophilus dan pejabat-pejabat Roma yang mengklaim diri sebagai anak dewa, bahwa kamu kalau betul-betul anak dewa, kamu harus merakyat dan hidup sederhana. Bukan hidup bermewah-mewahan dan ya bertindak di atas undang-undang dan hukum-hukum keagamaan. Narasi kelahiran versi Lukas yang dia ceritakan dengan rute tadi, lalu kemudian lampin dan palungan, gembala-gembala di padang, merupakan langkah awal untuk mendesain ideologi baru bagi pejabat dalam kerajaan Roma tentang bagaimana seharusnya orang yang menyebut diri anak dewa bertindak. Ideologi baru itu akan dengan konsisten dan utuh ditampilkan Lukas dalam keseluruhan kitabnya. Ya. Bahan tentang tugas yang diemban Yesus karena pengurapan roh. Ya, memberitakan kabar baik pada orang miskin, pembebasan pada orang tertindas, penglihatan pada yang buta. Ya, perumpamaan tentang orang Samaria yang murah hati di Lukas 10 ayat 25. Juga menunjuk pada ideologi baru yang Lukas konstruksi. Bahan tentang tugas gembala untuk mencari domba yang hilang. Ya. Bahan tentang orang kaya yang bodoh dan hakim yang tidak benar. Semua itu Lukas ambil, taruh dalam kitabnya. Karena dia mau pakai bahan-bahan itu untuk secara konsisten dan utuh mengarah kepada grand design pesan yang Lukas hendak sampaikan kepada Theophilus, yaitu anak-anak dewa harusnya bertindak dengan cara yang berbeda dengan paham populer yang berkembang dalam masyarakat Roma. Anak-anak dewa justru harus menyatu dengan rakyat kecil, bekerja bagi pembebasan mereka. Ya, tidak menumpuk harta, tetapi membagi bagi harta mereka, bahkan hidup mereka dengan yang berkekurangan. Jadi, saudara-saudara, bacalah cerita Natal itu apa adanya, menurut Matius dan Lukas, yakni sebagai dua narasi yang berbeda. Tidak perlu mengupayakan cara menyelaraskan perbedaan-perbedaan dalam dua versi itu. Dengan tetap menjaga perbedaan-perbedaan itu, kita mendapat perspektif yang unik mengenai arti Kristus dalam sejarah dan peradaban. Ya, kalau kita coba untuk menyelaraskan, justru perspektif yang unik, pesan yang khas, atau kerugma itu justru hilang. Ya. Kita tidak perlu takut atau ambil pusing dengan orang di luar
yang mengatakan bahwa perbedaan-perbedaan itu adalah bukti kitab Injil yang dibawa Yesus sudah dipalsukan. Ya, biar mereka ngomong begitu. Ya, karena mereka tidak tahu ya bagaimana kekayaan pesan Injil yang terdapat dalam Perjanjian Baru. Kasih Allah kepada manusia itu sebagaimana yang disampaikan dalam Perjanjian Baru itu bukan monofonik, tetapi polifonik. Ya. Satu firman dari Allah mengandung 1000 nyawa pemaknaan. Inilah kekayaan Injil. Ya. Kitab-kitab lain justru mempersepsikan Allah sebagai yang sangat kerdil dan miskin dalam hal pemaknaan. Karena pemahaman satu orang tentang Allah ya justru dijadikan patokan atau dijadikan sebagai kriteria, alat ukur atau model bagi pemaknaan semua manusia. Dan yang terjadi adalah keseragaman. Dan itu berakibat bahwa kasih karunia Allah itu justru dipermiskin. Ya, karena hanya seragam, serupa, dan sama. Yang terdapat dalam Perjanjian Baru, justru semua orang atau kelompok boleh memberi pemaknaan kepada Allah. Dan dari situ kita dapat melihat betapa kaya, lebar, panjang, dan dalamnya kasih karunia Allah itu. Jadi tidak usah kita malu-malu atau menjadi putus asa kalau orang katakan bahwa Perjanjian Baru itu telah dipalsukan dengan menunjuk pada kontradiksi-kontradiksi dalam bahan-bahan yang disampaikan di sekitar Yesus. Ya. Juga tidak perlu kita berusaha untuk menyelaraskan perbedaan-perbedaan itu. Karena perbedaan-perbedaan itu menolong kita untuk melihat betapa dalam, lebar, dan kayanya kasih karunia Allah. Dan ini cocok dengan apa yang Paulus doakan dalam Efesus 3 ayat 18. Untuk memahami isi doa Paulus dalam Efesus tadi, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih karunia Kristus. Teruslah saja membaca kitab suci Kristen sebagai dokumen yang diwarnai perbedaan-perbedaan. Sekali lagi, karena dengan tetap menjaga perbedaan-perbedaan itu, kita mendapatkan perspektif yang unik mengenai arti Kristus dalam sejarah dan peradaban manusia. Ya. Dalam teologi Perjanjian Baru, di diskusi-diskusi selanjutnya, masalah ini akan kita perhatikan lebih sungguh-sungguh lagi atau lebih saksama lagi. Oke, saudara-saudara, saya sampai di sini dulu. Saya berhenti supaya kalau ada yang ingin mengajukan pertanyaan, keberatan, atau bahkan versi lain dari arak-arakan peristiwa kelahiran atau Natal, silahkan. Waktu saya berikan. Welis. Iya, Bapak. Saya mau bertanya di bagian slide terakhir itu, Bapak. Kurang mengerti depu maksud ini kasih Allah kepada manusia itu polifonik, bukan monofonik. Itu maksudnya bagaimana, Bang?
Lu tahu arti polifonik atau tidak? Sonde Bapak. Tidak tahu Bapak. Fonik itu dari kata apa? Fonetisme, fon, bunyi atau suara. Sedangkan poli itu artinya banyak. Suara. Jadi polifonik artinya bersuara banyak. Ya, atau memiliki banyak arti. Sedangkan monofonik itu mono itu satu, fonik itu suara, jadi hanya satu suara, tunggal, seragam. Jadi kasih Allah kepada manusia itu beragam. Rupa, bentuk, suara, cita rasa, aura, atau apapun juga. Jadi kasih Allah kepada manusia itu kaya, beragam, dan holistik. Bukan seragam atau satu. Kira-kira begitu ya? Oke Bapak, terima kasih. Bisa paham ya? Bisa Bapak. Ada lagi? Saya Pak mau tanya, Desi mau tanya. Jesse. Ya Pak, ini tadi dari ini Bapak punya penjelasan bilang ini kan versi Matius tuh ini rute perjalanan Bethlehem, Mesir dan Nazaret. Nah, lalu versi Lukas Nazaret, Bethlehem, Yerusalem, terus kembali ke Nazaret lagi. Ini terus Pak bilang begini, Lukas mendesain dia versi rute perjalanan karena taat kepada undang-undang negara. Nah, lalu yang menjadi pertanyaan saya Bapak, terus kalau Matius membuat rute perjalanan ini karena apa Pak? Apakah taat undang-undang negara juga atau bagaimana Bapak? Dan masih ada pertanyaan satu Pak. Untuk rute perjalanan Matius dan Lukas ini berbeda Pak. Jadi kalau kita mau mau sampaikan firman Tuhan atau saat Natal biasanya ini firman Tuhan dibahas, kita menjelaskan bagaimana kepada orang-orang, apakah pakai yang Matius atau yang Lukas Pak? Oke. Itu yang jadi pertanyaan saya. Terima kasih Bapak. Oke. Kalau nanti waktu Kak pimpin khotbah Natal di jemaat, kalau baca kitab Lukas jadi bahan bacaan, jelaskan ikut Lukas punya. Jangan dicampur-campur dengan Matius. Begitu. Sederhana Soto, tadi saya bilang, jangan dicari jalan untuk menyelaraskan perbedaan-perbedaan itu. Biarkanlah mereka berbeda, Matius dan Lukas. Karena dengan membiarkan mereka berbeda, kita bisa lihat bahwa Tuhan memiliki cara yang beragam untuk berkomunikasi dengan manusia. Pada saat yang sama, manusia juga bebas untuk merespons Tuhan dalam keberagaman pemaknaan. Hidup menjadi indah karena ada keberagaman. Ya, itu sebabnya juga tadi saya bilang tidak usah pusinglah dengan mereka yang bilang kalian punya kitab sudah dipalsukan karena beda-beda itu. Justru beda-beda itulah kekayaan dari anugerah Allah. Kalau seragam, semua makna hanya satu, ya dunia menjadi sangat membosankan dan bahkan penuh dengan penindasan serta kekerasan. Karena orang yang membangun pemaknaan yang berbeda dari kelompok yang memiliki kekuasaan justru akan ditindas dan mengalami penganiayaan. Jadi kalau Kak nanti pilih pimpin kebaktian Natal, baca dari Lukas sudah, jangan dicampur-campur dengan Matius. Ya, ikut Lukas saja, menjelaskan menurut grand design-nya Lukas. Itu yang pertama ya. Ya Bapak, makasih Bapak. Yang kedua, Bethlehem, Mesir, dan Nazaret.
Rute itu menurut Matius dipilih oleh Yusuf dan Maria untuk taat kepada perintah Tuhan. Atau pakai bahasa yang tadi saya bilang, sebagai penggenapan dari nubuat di perjanjian lama. Ya, jadi kehidupan Matius mau pakai itu, rute itu untuk menunjukkan bahwa kehidupan beragama yang benar adalah berangkat dari agama kita sendiri, ya, agama Yahudi maksudnya Bethlehem, lalu kemudian kita keluar berjumpa dengan mereka yang bukan seagama, yang berada di luar zona nyaman kita, untuk supaya menunjukkan nilai-nilai sukacita yang ada dalam agama kita. Lalu kemudian kita menyatu dengan kehidupan mereka yang berbeda itu. Dan itu kehendak Allah, kata Matius. Itu dinubuatkan dalam perjanjian lama. Nah, Matius pakai pesan ini untuk tadi, yaitu meyakinkan orang Yahudi bahwa kamu yang dulu Yahudi taat pada Torah tetapi sekarang percaya pada Injil, itu bukan pengkhianat Torah, tetapi kamu sedang menjalani Torah secara benar. Karena Torah dimaksud sebagai persiapan atau titik berangkat untuk berjalan menjumpai bangsa-bangsa dan menyatu dengan mereka atas dasar Injil sebagai pengembangan dari ketaatan pada Torah. Matius juga mau meyakinkan mereka yang mati-matian berpegang pada Torah dan tidak mau menerima kehadiran bangsa-bangsa yang lain yang percaya pada Injil, bahwa pilihan kamu itu salah. Ya, karena kamu tidak menjalani nubuatan atau perintah Allah yang dinubuatkan, yaitu keluar berjumpa dengan bangsa-bangsa dan menyatu dengan mereka. Begitu ya, Desi. Karena problematika konteks yang hendak dijawab oleh Matius, dan dia menggunakan bahan-bahan itu untuk menawarkan solusi bagi problematika itu. Siapa lagi? Shalom Bapak. Saya, Pak. Monaya. Ya, Bapak. Saya mau bertanya, Bapak, dari Injil Matius. Dan kita melihat bahwa dalam Injil Matius terdapat juga perbedaan dengan Injil Lukas tentang kelahiran Yesus Kristus. Nah, kalau dalam Injil Matius ada berbicara tentang orang-orang Majus yang datang dari timur. Kemudian Injil Lukas tidak menulis itu. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, Bapak, ketika saya membaca ini, di sini dikatakan orang-orang Majus dari timur. Nah, seiring berjalannya waktu, biasa kita mendengar banyak orang yang bilang tiga orang Majus. Nah, tetapi saya baca-baca dari sini di kitab ini tidak mengatakan bahwa 3 orang yang datang, Bapak. Nah, sebetulnya berapa jumlah orang Majus yang datang mencari Tuhan Yesus? Itu saja saya punya pertanyaan, Bapak. Terima kasih. Oke. Ya, Alkitab juga, Matius juga tidak sebut berapa banyak orang yang datang ya. Tapi tradisi gereja sering menyebut 3 yang datang itu karena ada 3 hadiah. Begitu. Emas, kemenyan, dan mur. Karena 3 hadiah itu, maka ditariklah semacam kesimpulan bahwa tentu yang datang itu 3 orang. Tapi dalam konteks kehidupan padang gurun atau kehidupan Timur Tengah, baik dulu maupun sekarang, ya, orang yang melakukan perjalanan melintasi padang dan gurun yang kering, tandus, dan penuh bahaya karena banyak perampok, tidak mungkin hanya 3 orang yang datang. Ya, itu satu kafilah. Ya, paling kurang kalau pakai emas, kemenyan, dan mur ada 3 kafilah. Jadi 3 kalau orang Majus itu kita pahami sebagai orang-orang astrologi, ahli-ahli perbintangan, orang berilmu, maka mereka tidak mungkin datang sendiri. Mereka datang dengan mereka pun rombongan. Ya,
Apalagi kalau kita lihat Matius itu dengan sengaja ya menjadikan mengkonstruksi cerita orang-orang Majus itu. Sebentar ya, saya sambil buru-buru cari dalam Alkitab. Mengkonstruksi cerita orang-orang Majus itu dengan menunjuk kepada satu rujukan di mana ini orang-orang Majus. Dengan menunjuk pada rujukan di kitab Mazmur, ya juga kitab ada di kitab Yesaya, itu dibilang satu kumpulan besar orang-orang dari timur datang membawa kemenyan dan mur ya ke negerimu. Jadi nanti saya cari itu kitab Mazmur dan Yesaya ya. Baru saya kasih masuk di grup untuk kalian lihat. Ya, jadi kalau 3 orang Majus yang disebut itu hanya tradisi gereja saja. Ya, memang dibangun atas logika yang benar, yaitu karena 3 persembahan yang mereka bawa. Tapi tidak mungkinlah hanya 3 orang, tentu satu rombongan besar. Ya. Lalu yang kedua, dalam tradisi gereja-gereja ortodoks, bahkan disebut ada orang Majus keempat. Ya. Saya ada naskah ceritanya orang Majus keempat, saya kirim ke grup, kalian baca. Orang Majus keempat itu tidak pernah sampai ke Bethlehem. Dia agak terlambat datang. 3 temannya sudah pergi, baru dia menyusul dari belakang. Ya, katanya begitu. Tapi setiap kali dalam perjalanan dia ketemu orang susah, dia ambil hadiah yang dia bawa, dia jual, dia bagi sedikit bantu orang yang susah itu. Begitu dia sampai di Bethlehem, ya orang-orang kasih tahu keluarga itu baru pergi ke Mesir. Dia ikut lagi ke Mesir. Di perjalanan dia ketemu orang susah, dia ambil itu pemberian, dia kasih orang susah. Sampai di Mesir, ya orang-orang beritahu bahwa keluarga itu sudah pergi ke Nazaret. Dia ikut lagi ke Nazaret. Di perjalanan dia ketemu orang-orang susah, dia ambil lagi hadiah itu, kasih orang susah. Sampai Nazaret, orang-orang bercerita ini Yesus sudah pergi ke Yerusalem untuk menderita dan mati. Karena itu dia dari Nazaret datang ke Bethlehem, ke Yerusalem. Sampai di Yerusalem, ketika dia tiba di situ, Yesus ada di Golgota, di atas salib. Tapi dia hadiah habis. Ya, dia hanya bisa datang bertelut di Golgota, di Kalvari, di kaki salib. Dia bilang, saya cari you selama ini. Waktu saya ketemu ternyata Yusuf mati. Begitu. Itu kira-kira cerita tradisi ortodoks mengenai orang Majus keempat. Mereka biasa kasih nama, dia punya nama Arthasastra. Arthasastra? Arthasastra atau martaban? Martaban. Nanti saya lihat di teks yang saya punya. Saya kasih. Kebetulan teks itu saya ubah dia semacam jadi drama Natal, orang Majus keempat. Begitu ya, Monaya? Ya Pak, kemudian kalau mereka 3 orang, mengapa ya kitab Injil Matius tidak menuliskan nama mereka Pak, atau memberitahukan mereka pun nama? Itu dia yang tadi saya bilang. Ya, kerugma yang Matius mau sampaikan, atau pesan teologis yang mau dia beritakan, itu tidak terletak pada nama atau figur dari orang-orang itu. Ya. Jadi karena itu orang-orang itu tidak terlalu penting siapa namanya. Ya. Bahkan tadi saya bilang, apakah bintang itu pernah ada? Apakah Herodes pernah membunuh anak-anak Mesir, anak-anak Bethlehem? Tidaklah mungkin. Tidak terlalu penting. Tapi pesannya penting. Begitu. Karena tadi saya bilang ya, Yerusalem dan Bethlehem itu jarak hanya 8 kilo. Kalau memang Herodes melihat bahwa Yesus yang lahir itu, bayi yang lahir itu rival utamanya, pasti orang Majus belum sampai Bethlehem, dia pun tentara sudah sampai ke bunuh Yesus. Ya. Masa raja yang berkuasa dengan pasukan yang lengkap tidak bisa mencari seorang bayi di jarak 8 km saja. Ya.
Tapi itu bukan yang penting menurut Matius. Pesannya tidak ada pada data-data historis, tetapi pada kerugma yang dia mau sampaikan untuk memecahkan persoalan yang dihadapi jemaat Yahudi di sekitar pemberitaan Injil. Gitu ya, Monaya. Iya Bapak, terima kasih. Shalom Apa lagi? Bapak. Ya, shalom Bapak. Apliana. Iya Bapak, ini saya mau bertanya tentang Markus dengan Yohanes Bapak. Ini Injil Markus dengan Yohanes nih. Mengapa mereka tidak memberi informasi tentang kelahiran Yesus? Padahal mereka juga sama-sama Injil Bapak. Minggu lalu saya kasih kuliah ya. Saya kasih contoh satu pasangan suami istri yang dijadikan polisi sebagai saksi karena ada kematian orang di kompleks rumah mereka ketika mereka dalam perjalanan. Jadi dari Kupang ke Atambua mereka berangkat. Ternyata hari itu ada jenazah yang ditemukan mati di kompleks rumah mereka. Lalu polisi interogasi suami secara terpisah dan istri secara terpisah. Suami bilang, pada hari itu jam 9 kami dalam perjalanan dari Kupang ke Atambua. Tapi istri bilang, pada hari itu, ya pada saat pembunuhan, kami sedang makan siang di Kolbano. Ya. Lalu sorenya kami sampai di Malaka. Besoknya baru kami ada di Atambua. Ya. Jadi kesaksian itu berbeda. Berangkatnya sama dari Kupang, tujuannya sama di Atambua, tetapi rutenya berbeda. Si bapak tidak bercerita dia ikut rute yang mana. Pokoknya Kupang Atambua. Mau ikut jalur selatan atau jalur utara, jalur tengah tidak penting. Yang penting Kupang Atambua. Sedangkan si ibu, ya dia cerita di pengrute, yaitu ikut Kolbano dan Malaka. Ya, mengapa? Karena si ibu ada sesuatu yang dia mau pasti ada yang penting dalam pikirannya. Yaitu perjalanan ke Kolbano itu karena dia ingin lihat keindahan Kolbano, mampir di Malaka karena dia punya keluarga di sana. Ada pesan yang dia mau sampaikan. Si bapak tidak peduli Kolbano dan Malaka, dia langsung Atambua. Karena ada sesuatu yang sangat penting di Atambua saja yang dia perhatikan. Markus dan Yohanes begitu. Markus dan Yohanes itu tidak peduli dengan Matius, kelahiran Yesus. Karena mereka punya perhatian bukan pada peristiwa yang dianggap sebagai titik berangkat. Mereka perhatian langsung pada tujuan di akhir dari peristiwa Yesus. Gitu. Rasanya seperti Apliana juga kalau baru-baru praktek PPL di jemaat, PKL di jemaat, dalam rombongan dengan 2-3 orang, nanti kalau sebentar besok atau lusa cerita di dosen pendamping pengalaman kamu di jemaat, nanti kamu pengalaman beda-beda ceritanya. Begitu juga Matius dan Lukas memperhatikan kelahiran Yesus, Markus dan Yohanes tidak terlalu perhatikan kelahiran itu. Karena minat mereka berbeda dari cerita tentang Yesus. Begitu ya, Apliana. Iya Bapak, terima kasih. Olivia, kenapa lu tulis Matius ini? 2 ayat 11. Apa yang lu mau sampaikan kepada
kelas. Itu yang tadi tentang emas kemenyan dan mur itu, Pak. Oh ya. Di samping itu juga bukan hanya emas, kemenyan, dan mur, Olivia, rumah itu. Iya, Pak. Itu berarti Matius, Yusuf dan Maria punya rumah di Bethlehem. Ya. Artinya mereka bukan orang asing di Bethlehem. Mereka memang besar, berumah, menikah di situ. Bahkan Yesus lahir di rumah Bapa dan mamanya di Bethlehem. Baru kemudian mereka pergi ke Mesir. Oke. Mesriana Tamelan, dia ada angkat tangan. Gimana Mesriana? Tadi saya panggil lu, you tidak ada. Tidak panggil baru lu ada. Gimana Mesri? Oh, dia tidak ada juga. Dia ada bikin lain, dia tekan salah. Dia. Oke. Tidak ada lagi yang mempermasalahkan. Pak, Kuliah kita. saya Bapak. Onaya lagi. Ya, Bapak. Saya mau bertanya, kalau berhubungan dengan kelahiran Tuhan Yesus, maka akan ada peristiwa Natal. Nah, peristiwa Natal itu Bapak identik dengan Santa Claus. Nah, saya mau bertanya, apakah ada hubungan antara peristiwa Natal dan Santa Claus, kok Bapak? Pasti ada lah. Kalau tidak ada, kenapa? Orang-orang Eropa bikin perayaan itu. Ya. Mari kita lihat tadi. Ya, Matius dalam rangka bercerita tentang kelahiran Yesus, dia pakai folklore dari bangsa Yahudi. Seperti yang dibukukan dalam Perjanjian Lama. Folklore itu artinya cerita-cerita populer dalam masyarakat, ya, yang diyakini memiliki kebenaran tertentu. Dan Matius pakai folklornya orang Yahudi untuk meyakinkan orang Yahudi tentang Yesus. Matius bebas pakai itu. Nah, orang Eropa sebelum Kristen, bukan sebelum Kristen, dalam proses menjadi Kristen, mereka juga punya folklore. Ya, salah satu folklore mereka adalah seorang suci yang bernama Santa Nicolaus atau Santa Claus, atau Belanda bilang Sinterklaas. Ya, Sinterklaas ini itu seorang suci kira-kira dari Eropa Timur yang memiliki perhatian dan cinta kasih yang sangat besar kepada anak-anak. Ya, dan karena perhatian dan cinta kasih yang besar itu, dia rela memberi apa yang dia miliki untuk kebahagiaan anak-anak. Ya, menurut cerita populer itu, satu hari kebetulan malam dia lewat, ya, dalam satu keluarga ada 3 orang anak, gadis, yang karena orang tuanya itu sudah sangat miskin dan tidak lagi punya biaya untuk kuliah, untuk makan, bahkan sampai makan pun berhutang di mana-mana, lalu si penagih hutang itu datang untuk tagih, tapi karena orang tuanya tidak bisa membayar, maka penagih hutang itu mendesak agar membawa 3 anak ini untuk dijadikan budak. 3 anak perempuan remaja ini dijadikan budak. Orang tuanya tidak bisa melawan, anak-anaknya protes, tapi mau bikin apa? Karena hutang orang tuanya. Nah, ketika dia lihat penderitaan dan kesulitan keluarga ini, Sinterklaas itu atau Santa Nicolaus ini mampir ke rumah itu lalu membayar habis hutang yang dipinjam oleh keluarga kepada penagih hutang dan membebaskan 3 bersaudara perempuan itu. Nah, ini folklore, cerita populer.
Nah, waktu peristiwa Natal orang Eropa bilang Allah memberi kepada kita anaknya. Ya, itu berita Natal dalam Alkitab. Allah beri kepada kita anaknya untuk membebaskan kita dari hutang dosa dan kematian. Ya, mirip cerita antara folklore Santa Nikolaus dan peristiwa Natal. Supaya orang Eropa makin mengerti peristiwa Natal, maka orang-orang Kristen di Eropa atau gereja ambil alih folklore itu. Lalu mereka jadikan itu sebagai perayaan Santa Nikolaus atau Sinterklaas. Ya, sebagai persiapan untuk menyambut perayaan Natal 25 Desember, maka setiap tanggal 3 atau 4 Desember di Belanda jadikan hari Sinterklaas. Ya, di mana tiap-tiap anak disuruh untuk menulis permintaan yang hadiah yang mereka inginkan dari Sinterklaas, katakanlah tanggal 2 malam, karena nanti tengah malam tanggal 2 atau dini hari tanggal 3, Sinterklaas akan kunjungi tiap-tiap rumah, lalu memberi hadiah kepada anak-anak menurut permintaan yang mereka simpan di pintu rumah. Begitu. Jadi sebuah ilustrasi atau cara menarasikan peristiwa Natal dalam bahasa yang dapat dimengerti atau dipahami. Begitu kira-kira. Itu dari Eropa. Kenapa kita di Indonesia tidak bisa bikin begitu? Kita cari folklore masyarakat kita untuk peristiwa-peristiwa yang cocok dengan pemberitaan Injil tentang Yesus. Begitu. Supaya kita jadikan dia sebagai media pewartaan atau pemberitaan. Matius sudah mulai itu, Lukas juga mulai itu. Ya, kenapa kita tidak bisa? Orang Eropa mengikutinya atau menjiplak atau menduplikasi. Kita juga boleh menjiplak menduplikasi, tapi dengan memanfaatkan folklore, ya, kekayaan budaya, kearifan lokal masyarakat kita. Begitu ya, Monaya? Iya, Bapak. Oke, rupanya sampai ada lagi yang berminat. Kalau begitu kita akhiri ya kuliah kita pagi ini.